Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Melia Alamanda, NIM 2018-11215 dari Institut Teknologi PLN, jurusan S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur dan step pada mikroprosesor guna memenuhi tugas besar dari mata kuliah praktikum mikroprosesor. Praktikum ini dilaksanakan secara online, oleh karena itu digunakan aplikasi EMU 8086 untuk mensimulasikan mikroprosesor 8086 itu sendiri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu prosedur dan step pada mikroprosesor. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, pembahasan pertama yaitu prosedur. Prosedur sendiri merupakan suatu perintah pada program yang dapat mempersingkat proses dari program yang banyak menjadi sedikit. Prosedur juga dapat mempermudah dalam mencari kesalahan pada program. Kemudian di sini sintaks dari prosedur yaitu pertama ada nama underscore prosedur pro. Nah, ini merupakan nama yang kita definisikan sendiri. Nama prosedur ini bisa didefinisikan sesuai fungsinya, misalnya untuk mencetak karakter dan sebagainya. Kemudian program, yaitu isi dari program yang akan kita buat. Lalu ada read atau return. Read ini gunanya untuk mengembalikan kontrol pada si pemanggil prosedur. Selanjutnya yaitu nama underscore prosedur NP, yaitu akhir dari prosedur. Nah, tadi read itu fungsinya kan untuk mengembalikan kontrol pada kontrol program pada si pemanggil prosedur. Nah, untuk memanggil atau menjalankan prosedur itu digunakan operasi call, di mana dapat digunakan dengan sintaks call spasi subrutin, yaitu call atau memanggil subrutin, di mana subrutin ini isinya merupakan bagian dari program yang melakukan suatu tugas tertentu seperti fungsi, makro, atau prosedur. Nah, untuk di modul ini yaitu prosedur. Kemudian pembahasan kedua yaitu stack. Stack adalah bagian memori yang digunakan untuk menyimpan nilai dari suatu register untuk sementara. Jadi pada stack ini, nilai dari suatu register itu akan dimasukkan menggunakan push dengan sintaks push reg 16 bit atau register 16 bit, yaitu AX, BX, CX, atau DX. Kemudian ditumpuk dengan beberapa nilai suatu register lainnya. Nah, stack ini menyimpan nilai register yang ditumpuk tadi bersifat sementara. Jadi nilai register yang tadi udah di push ke dalam stack dapat dikeluarkan kembali menggunakan pop dengan sintaks pop reg 16 bit. Nah, prinsip dari stack sendiri yaitu last in first out atau nilai yang masuk terakhir pada stack itu nanti akan dikeluarkan pertama. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut pada program yang akan disimulasikan menggunakan EMU 8086. Program pertama yang akan kita bahas yaitu program untuk mencetak karakter dengan prosedur. Di sini sudah ada program untuk mencetak karakter dengan prosedurnya. Dalam program ini pertama-tama terdapat header. Header yang pertama yaitu .model small. Untuk menunjukkan ukuran dari program ini yaitu small. Lalu terdapat .code, artinya hanya ada satu segmen dalam program ini. Kemudian terdapat origin 100H atau mulainya itu dari alamat 100 heksadesimal. Lalu pada prosesnya terdapat call cetak karakter dan interrupt 20H. Call cetak karakter ini artinya memanggil prosedur atau memanggil si cetak karakternya. Karakter mana yang dipanggil yaitu terdapat pada cetak karakter proc_near. Jadi karakter yang akan dicetak itu terdapat dalam prosedur ini. Nah, di sini karakter yang akan dicetak yaitu S, terdapat pada movdl S. Lalu akan dicetak. Jadi, jika terdapat suatu perintah call cetak karakter, dia akan si call-nya ini akan mencari di
prosedurnya, yaitu dicetak karakter prognir, mencari mana nih yang akan dicetak. Lalu setelah yang akan dicetak ini ketemu, maka perintah-perintah yang ada di prosedur ini, yaitu mencetak karakter si S ini, akan dieksekusi. Setelah itu terdapat read atau return. Nah, return ini akan mengembalikan kontrol program kepada alamat setelah prosedur ini dipanggil, yaitu interrupt 20H. Nah, di mana interrupt 20H ini fungsinya untuk menghentikan program. Jadi program akan terhenti. Jika tidak terdapat thread setelah karakter S-nya ini dieksekusi, maka programnya ini akan bingung dia harus ke mana lagi. Dan yang akan terjadi adalah program ini akan stuck di sini aja, nggak bakalan jalan lagi ke interrupt 20H ini. Maka dari itu, call harus berpasangan dengan thread, agar setelah program ini dieksekusi, dia nggak bingung harus kemana, dan instruksi selanjutnya bisa dijalankan. Pada program ini juga dapat dilihat prosesnya ini tidak, karakter dicetaknya karakter S ini tidak terjadi di proses, maka prosesnya ini hanya terdapat sedikit, yaitu call sama interrupt 20H ini. Maka jika terjadi kesalahan pada program, kita dapat mengeceknya pada prosedurnya, maka itu akan memudahkan proses dari si programnya ini. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simulasikan program ini. Nah, pertama program ini ada di call-nya, ada di call cetak karakter. Lalu kita single step, dia akan ke move AH 02H. Lalu setelah register AH terisi 0,2 heksa, lalu move DL terisi 53 heksa, di mana 53 heksa ini pada ASCII codes yaitu akan mencetak karakter S. Setelah karakter S-nya sudah dimasukkan ke dalam register DL ini, akan dicetak oleh si interrupt 21 ini. Interrupt 21 itu untuk mencetak karakter. Setelah S-nya setelah sudah tercetak, maka program selanjutnya adalah read atau return. Nah, return ini nanti akan mengembalikan kontrol program kepada alamat setelah prosedur ini dipanggil, yaitu interrupt 20H. Nih, setelah interrupt 20H, di mana fungsinya ini untuk menghentikan program, maka program akan terhenti. Lalu program selesai. Nah, jika si return ini dihapus, kita coba return ini dihapus, maka setelah kita proses programnya, setelah karakter S-nya ini dicetak, dia itu akan seperti yang tadi sudah dibilang, dia itu akan stuck di proses ini, di interrupt 21H ini akan stuck. Programnya tidak akan kembali ke interrupt 20H dan instruksi selanjutnya tidak bisa dijalankan. Nah, sekian dari program pertama ini, kita akan lanjut ke program selanjutnya. Dan program ini merupakan program untuk menjelaskan bagaimana kerja dari stack. Nah, di sini terdapat header yang sama dengan program sebelumnya, kemudian terdapat move AX, BX, CX, yaitu di mana move AX diisi dengan 12 desimal, move BX diisi dengan 33 desimal, dan move CX diisi dengan 99 desimal. Kemudian pada push AX, BX, CX, yaitu untuk menyimpan nilai AX, BX, CX pada stack secara sementara. Lalu pada pop AX, BX, CX akan mengambil atau mengeluarkan kembali nilai pada puncak stack, lalu dimasukkan ke registernya lagi. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, langsung saja kita running.
Di sini kita lihat registernya masih kosong, lalu move AX kita masukkan 12 atau dalam heksadesimal yaitu 0C. Kemudian move BX yaitu dalam heksadesimal 21 dan move BX tadi dan move CX 63 dalam heksadesimal. Kemudian untuk proses memasukkan ke dalam stacknya kita lihat di sini stacknya masih kosong. Lalu ketika di push AX masuk register AX yaitu 0C dan ditumpuk dengan register BX yaitu 21, lalu ditumpuk lagi dengan register CX. Nah, 63. Berikutnya untuk proses pop yaitu akan mengeluarkan kembali yang ada di dalam stack ini ke register sini. Nah, dikeluarkannya itu dengan prinsip stack sendiri yaitu LIFO atau last in first out. Jadi kita lihat di sini ketika kita pop AX, nilai AX register AX ini berubah menjadi nilai CX karena tadi yang masuk ke stack ini, yang terakhir masuk ke stack ini adalah register CX. Lalu pada move BX tetap 21 karena dia berada di tengah-tengah, jadi nilainya tidak berubah. Kemudian untuk register CX akan menjadi 0C karena stack tadi yang pertama kali masuk adalah move AX, jadi penumpukan dia ada di pertama, maka keluarnya akan paling terakhir. Nah, begitu cara kerja dari stack ini sendiri. Berikutnya adalah contoh program dari penggunaan stack dan prosedur, yaitu untuk mencetak kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Nah, di sini terdapat header yang sama dari program-program sebelumnya, kemudian ada tdata, lalu jump process yang akan melompatkan progres ke proses. Nah, di sini terdapat KLMDB atau kalimat DB yang berisi string, di mana string ini adalah aku suka praktikum mikroprosesor dengan jumlah 32 karakter. Lalu pada prosesnya terdapat move CX 32. Jadi banyaknya pengulangan itu nanti ada 32 karakter sama seperti ini. Jadi nanti kata yang tercetak adalah aku suka praktikum mikroprosesor. Kemudian ada XOR BX ini fungsinya untuk mengosongkan program ketika pengulangan untuk mencetak stringnya ini sudah selesai, maka register BX-nya ini akan dikosongkan. Selanjutnya yaitu ada untuk mencetak string aku suka praktikum mikroprosesor ini ada di ulang ini. Yang pertama ada move DL kalimat BX, di mana kalimat BX ini merupakan suatu indeks yang akan mengambil satu string di setiap prosesnya. Kemudian di call cetak karakter, yaitu untuk memanggil si cetak karakter ini, di mana cetak karakter ini ada di sini, cetak karakter prosedur. Lalu pada prosedur ini terdapat push AX, DX untuk menyimpan sementara nilai dari AX DX ini, di mana nilai dari AX DX ini yaitu adalah string-string ini. Kemudian nanti akan di pop atau dikeluarkan kembali nilai dari string-string ini untuk ditampilkan di layar. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelumnya di red ini, nanti red ini setelah selesai tercetak satu string, red ini akan kembali ke returnnya itu kemana, ke increment BX.
bentuk alamat setelah pemanggilan prosedur itu. Di increment BX ini nanti akan terjadi penambahan. Maksudnya penambahan BX ini yaitu di string ini kan A itu string 0, K string 1, U string 2, dan spasi string 3 dan seterusnya. Jadi nanti untuk satu proses dicetak string 0. Kemudian setelah sampai di red akan kembali ke increment BX, kemudian menambahkan satu karakter yang kemudian akan di loop ulang. Loop ulang maksudnya akan diproses kembali untuk dicetak string-string berikutnya. Nah, begitu seterusnya sampai string terakhir. Untuk prosesnya kita lihat saja langsung pada runningan program. Nah, di sini kita running, maka yang tercetak adalah aku suka praktikum mikroprosesor secara satu string, nggak langsung keluar kalimatnya, tapi per karakter keluarnya. Nah, itu dari program kedua ini. Berikutnya adalah penjelasan dari program tugas akhir. Programnya ini untuk memasukkan kata atau kalimat yang nanti hasil dari kata atau kalimat yang kita masukkannya itu berupa kebalikan dari kata atau kalimat yang kita masukkan. Di sini terdapat header yang masih sama dengan program-program sebelumnya, lalu ada data jam proses yang nanti akan langsung lompat ke prosesnya. Nah, di datanya ini terdapat kalimat 0, 1, 2, 3. Kalimat 0 ini nanti akan tampil masukkan kata atau kalimat. Nah, nanti di kalimat satunya ini bisa kita masukkan kata atau kalimatnya, yang kemudian setelah kita masukkan kata atau kalimatnya, ntar kita enter, lalu akan keluar hasil kalimat ini nih, hasil dari kata atau kalimat kebalikannya. Nah, nanti kebalikan dari kata yang kita input di sini akan keluar di sini kalimat 3. Nah, untuk prosesnya ini adalah proses untuk mencetak dari kalimat 0, 1, 2, 3 ini secara per string, satu string. Nah, untuk perulangan kalimatnya itu terdapat di proses ulang. Nanti di sini terdapat indeks BX, kemudian kita enter, maka akan di sini terdapat indeks BX ini nanti ditaruh di register DL, kemudian dimasukkan ke dalam stack, lalu increment BX ini nanti untuk menambahkan per string. Jadi nanti yang dicetak itu string-string berikutnya. Nah, untuk jam ulang nanti akan loncat ke proses ulang. Untuk hasil dari kebalikannya itu ada di sini, proses kebalikan. Nah, di sini yang menjadi pembaliknya itu yaitu ini decrement BX. Nah, decrement BX ini nanti akan maksudnya mengurangi itu mencetak hasil pengurangan dari kalimat paling ujung. Jadi nanti yang tercetak adalah kebalikan dari yang kita masukkan. Nah, untuk jam balikan nanti akan balik lagi ke prosesnya. Nah, setelah exit ada loop data, yaitu setelah kita memasukkan kalimat pertama, kita bisa masukkan kalimat lagi dan begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita running programnya. Programnya ini ntar keluar nih, masukkan kata atau kalimat secara tadi per string keluarnya di prosesnya tadi, lalu di sini bisa kita masukkan kata yang kita inginkan. Misalnya
Kita enter, keluar kalimat ini hasil dari kata atau kalimat kebalikannya, kemudian keluar hasilnya dari kebalikannya ini UK. Lalu di sini untuk loop datanya bisa kita masukkan lagi kata atau kalimat yang kita inginkan. Kita enter, lalu keluar kalimat ini nih, hasil dari kata atau kalimat kebalikannya, nanti akan keluar nih kebalikan dari kata yang kita masukkan. Nah, begitu seterusnya. Sekian dari penjelasan tugas akhir ini. Sekian pembahasan mengenai prosedur dan step pada mikroprosesor. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu